Lomba MSQ dalam Festival Maulid di SMP 2 Barong. Terima kasih atas kehadiran guru-guru dan dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda yang akan menjadi nakoda terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan akan menentukan apakah lagu Indonesia Raya akan tetap berkumandang atau diganti dengan lagu dengan tema yang merusak iman. Betul apa tidak suatu lembaga pendidikan bahwa cukup banyak pelajaran dan mahasiswa tidak lagi hafal dengan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib lainnya, tidak ingat teks Pancasila, apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemuda adalah harapan bangsa, dan bangkitlah untuk yang membaguskan bakteri kesombongan yang telah menelantarkan berbagai golongan. Remaja dan pemuda akan berjaya dalam melanjutkan Indonesia sejahtera apabila para pemimpin dan saran pemimpin bisa menjadi panutan. 9C. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan para panitia dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tema yang berjudul Etika Bermedia Sosial. Di era digital seperti sekarang ini telah tersedia alternatif komunikasi hingga yang baru. Berbagai informasi yang berita penuh dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan penggunaan internet Indonesia saat ini mencapai 2.749 juta jiwa dan penggunaannya didominasi oleh anak pemuda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasian pula telah menimbulkan permabukan dan kecanduan yang dahsyat. Dari mulai kecanduan chatting, update status perselancapan satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan hobi menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini bebas-bebasan, bahkan pembunuhan. Untuk membangun karakter bangsa yang kuat, maka diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa nan mulia di dalam kemajuan digitalisasi teknologi yang tiada tara? Sebagai ini jawabannya. Perkenankan kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah Al-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Baros beserta Dewan Juri. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Kami di sini akan membacakan surah Al-Maryam ayat 11 yang akan dibacakan oleh teman kami. Naik. Itu tuh mic. Jangan gitu ke atas Maka dia keluar dari maghrib menuju kaumnya. Lalu dia memberi syafaat kepada mereka. Bertasbihlah kalian pada waktu pagi dan petang. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Demikian surah Al-Maryam beserta artinya telah dibacakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelas 8D. Maju ke depan untuk kelas 8F. Mana 8F? Ayo. Peserta 8F. Yang masih di tengah sayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang amat banyak. Karena itu didirikan salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang benci kepadamu ialah orang yang terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalam
berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah generasi pada zaman sekarang. Mereka lebih mementingkan kehidupan dalam lembah kegelapan. Pada pakaian saja mereka lebih menampilkan aurat di depan umum tanpa rasa malu sedikit pun. Maka jauhilah pergaulan bebas, karena itu menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Demikian syaril Quran yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya untuk kelas 9E. Lanjut ya untuk peserta selanjutnya. Bersiap-siap. Kelas 9A. Kepada peserta silakan maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Baros beserta Dewan Juri yang saya muliakan, teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kebesaran sifat seorang Rasul sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam, yang akan diawali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menginformasikan sekaligus mengatakan kepada kita, sungguh pada diri seseorang itu terdapat satu uswatun hasanah bagi kita. Rasulullah
maupun figur yang luhur, contoh yang tinggi yang terus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Demikian penegasan Imam Ali As-Sadiq. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya untuk kelas 9A. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Qul innama ana basharun mislukum ilahukum wahid. Walau ji'na bimithlihi madada. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang saya hormati para juri dan guru SDPN 2 Barus, saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebab diturunkannya surat ini setelah beberapa waktu Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Hal tersebut membuat Nabi Muhammad menghina kaum kafir Mekah dengan mengucapkan Muhammad sudah tidak dipedulikan Tuhannya. Kemudian Allah menurunkan surat Ad-Duha sebagai penegasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa amma sya'ila fala
wa amma bi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala illa billah. Amma ba'du. Dewan juri yang alim dan bijaksana, hadirin hadirat ke SMPN Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan keselamatan semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin. Hadirin yang sedang duduk, yang terduduk tapi janganlah mengantuk. Sadarkah bahwa kita sudah ada di zaman yang berbeda? Jika sudah maka berbeda pula kenakalan. Jika di era pula kenakalan remaja hanya berkisar pada bolos pada sekolah, membohongi orang tua, melawan kepada guru, maka zaman sekarang bukannya semakin sedikit malah semakin bertambah. Naudzubillah. Untuk itu izinkan kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Remaja. Hadirin yang sedang duduk, yang terduduk tapi janganlah sampai ngantuk. Remaja masa peralihan dari masa anak-anak menuju kedewasaan dari umur 13 tahun sampai umur 18 tahun. Ameg ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang tertipu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan melihara kemaluannya. Yang sedemikian itu lebih baik bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua adalah bijak dalam bermedia sosial. Yang ketiga fokus pada pendidikan dan masa depan. Yang terakhir nih, mau tahu? Yang terakhir adalah larangan berbuat zina. Allah telah melarang dan melaknat hamba-hambanya untuk mendekati apalagi berbuat zina. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan janganlah kamu berbuat zina. Zina, sungguh zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lebah madu suka menyengat. Bangkitlah wahai para pemuda, nikmati perjuangan penuh semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Baros, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, yang terhormat pula kepada Dewan Juri dan kepada siswa-siswa SMP 2 Baros yang saya cintai.
dibacakan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang akan dibacakan oleh Qari'ah beserta artinya oleh penerjemah. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang memiliki orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajarannya. Surah Az-Zumar ayat 9. Faridatun ala kulli muslimin. Menurut ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta yang akan dipanggil bersiap-siap untuk kelas 9D. 9D. Ya, kawan-kawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nah, hadirin yang berbahagia, kesempatan yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian sholat diri salam kepada putra guru pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur, yaitu Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad dapat dalam bukunya The Prophet of Islam mengajarkan he is the only one example. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang menghadap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatannya. Demikian penegasan Imam Ali As-Sauni dalam Tuhfatul Tafasir. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 2 Baros, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan Dewan Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Kita hidup di dunia ini tidaklah abadi, karena pada waktunya kita hidup di dunia sudah selesai. Kita akan dihadapkan dengan hari di mana itu disebut hari kiamat. Al-Qaryah berasal dari kata garau yang berarti mengetuk. Ini karena suara menggelegar yang dapat mengakibatkan kehancuran alam raya sedemikian keras. Ketika itulah terjadi kekuatan yang luar biasa, seperti pada surat Al-Qaryah yang akan dibacakan oleh teman saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
القارعة ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالحمل وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Dari itu manusia seperti laron yang berterbang dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memasukkan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu hiji dulu. Ya wali kelasnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sekolah SMPN Negeri 2 Baros, yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan staf-staf tata usaha, dan tak lupa kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Baros yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan generasi muda sebagai penerus suatu bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia tercinta. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pendamai di dunia dan kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin ya robbal alamin. Siswa-siswi yang kami hormati, tak dipungkiri lagi kalau generasi kita sebagai generasi milenial, artinya generasi yang di tangannya ada sebuah handphone pintar, WhatsApp-nya ada WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan terakhir yang paling fenomenal yaitu Mobile Legends. Ini realita, ini bukan cerita dongeng. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan pada diri kalian sendiri. Para hadirin yang dihormati, generasi tua bukan isu lagi kalau pemuda milenial sekarang setiap hari hanya disibukkan update status di Facebook, sibuk dengan main game, dan yang tak kalah saing adalah sibuk berselfie. Di mana-mana mau berangkat ke sekolah selfie, mau makan selfie, bahkan kecelakaan di jalan bukannya menolong malah selfie. Ya Allah, inilah fakta generasi milenial zaman sekarang. Pak, Bu, generasi tidak salah kalau era milenial ini semuanya serba online. Mau makan online, mau bepergian online, mau ngundang penceramah online, semuanya tak lepas dari online. Kalau perlu mau nikah juga sebisa mungkin online. Itulah gambaran perilaku generasi milenial zaman sekarang yang tak bisa lepas dari dunia maya.
kaitan dengan anak muda sekarang ini, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadisnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal yawma rijalan. Pada hari ini adalah penentu masa depan. karenanya bila pemuda hari ini kelakuannya bejat, maka tak menutup kemungkinan bangsa ini akan hancur. Naudzubillah min. Sebagai umat Islam seharusnya ingat dan sadar bahwa hidup ini hanya sekali, dan kehidupan ini adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. ومثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Dewan Guru, yang saya hormati kepada Dewan Juri, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara berbahagia ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Karena di kala itu Raja Abraham Nikolas kota Mekah bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang dengan membawa pasukannya yang dibawa pasukan raja. Hadirin rahimakumullah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Keluarlah cahaya dari tubuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga cahaya itu bisa menembus ke langit ketujuh. Dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pintu-pintu surga dan semua malaikat di muka bumi turun untuk menyambut lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu marilah kita semua senantiasa mengikuti dan mendoakan yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan membekali diri kita dengan ilmu, sebab ilmu adalah fondasi yang paling dasar untuk menentukan kokoh tidaknya kehidupan yang kita jalani, dan tiada benteng yang lebih kokoh dari diri kita melainkan ilmu, agama, iman, dan keyakinan. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna arsalnaka bil-haqqi basyiran wa nadhira wa la tas'alu an ashabil jahim. Artinya, sungguh kami telah mengutusmu, Kanjeng Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pembuka berita dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Baros, yang terhormat Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairun minal ula. Demi waktu duha dan malam apabila telah sembunyi Tuhanmu, tidak meninggalkan kamu dan tiada membencimu. Dan sungguh akhir itu adalah lebih baik bagimu daripada penyelamatan. Tidak apa-apa, yang penting sudah berani untuk menampilkan apa yang sudah mereka buat ya. Lanjut untuk peserta selanjutnya, yaitu kelas 8E. Mana 8E? Ayo, anak Ibu Ita ini katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, walaupun demikian kelestarian dan keindahan alamnya tetap terjaga. Namun saya hadirin keagungan tersebut tinggal sebab kondisi alam kita ini telah berubah akibat kecanggungan dan kesalahan ulah tanah. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang bersyukur. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat tersebut agar supaya Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita. Bentuk bersyukur terbaik sebagai
belajar adalah dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman surah Al-Ibrahim ayat 7. Dan kami berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu mengingkari janjinya, maka pasti azabku sangat berat. Subhanahu wa ta'ala selalu menambahkan nikmatnya kepada kita. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta yang telah mendapatkan presentasi beberapa menit. Kemudian sebelum berakhir, kita mengharapkan baik kepada yang mengikuti lomba ataupun yang tidak harap duduk sebentar, ada hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, saya banyak terima kasih terutama kepada kepala sekolah, kepada wali murid. Pentas sekalipun salah, yang penting kamu banyak bekerja. Kemudian tema-temanya sudah bagus. Kamu ini banyak yang dari Korea atau atau daerah atau juga banyak yang sudah baik. Apalagi sekarang ini di bulan Maulud, kamu tidak sia-sia sama ini juga seperti dengan mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengagungkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu nanti akan mendapatkan syafaat Tuhan nanti di yaumil qiyamah. Jangan kamu berharap setiap mauludan, terutama bagi laki-laki nih ya, hanya ngayung, hanya menambah besek, hanya menang duit, hanya menang ajeng artinya itu. Tapi kamu bagaimana caranya untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada kamu sekalian yang sudah setia dari mulai tadi sampai akhir ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba kita pada hari ini dalam Festival Maulid Nabi Muhammad SAW yang dengan tema Festival Maulid Nabi sebagai momentum untuk mencetak generasi Islam yang intelek dan berakhlakul karimah. Tema kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan di hari Jumat nanti untuk pengumumannya ya, dan sekaligus untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga lomba tumpengnya ya di hari Jumat nanti. Silakan dipersiapkan. Itu saja, kita cukupkan sampai di sini. Usikum wa nafsi billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton lomba MSQ siswa-siswi SMP 2 Baros.